Halo, balik lagi sama gue Jasin Wijaya di channel Jasin Wijaya pastinya. Ya, jadi sorry banget kalau ada suara-suara dari luar. Kalau kedengaran itu sorry banget. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian, kan di zaman kali ini tuh pandemi ya, dimana orang-orang tuh mulai nontonin anime, terus kayak drama, terus web series di Indonesia juga pada ditontonin. Dan kalau yang suka anime itu pasti punya hasrat untuk punya merchandise-nya lah. Cuma punya hasrat buat beli figurnya lah. Nah, di sini gue bakal ngejelasin ke kalian, buat ngasih tahu ke kalian juga produk-produk mana sih yang harus dibeli dulu. Nah, di sini gue bakal jelasin dulu. Jadi yang pertama itu ada yang namanya tuh scale figure. Scale figure itu jadi ya namanya tuh scale figure. Jadi dia dibikin 1:7 atau 1:6-nya biasanya. Nah, biasanya tuh harganya di sekitaran 1,5 sampai 4 juta ke atasan. Contoh produknya tuh ada Kotobukiya, terus ada RFX juga. Apakah worth it untuk dibeli? Worth it banget menurut gua, sangat worth it banget. Tapi untuk pemula yang suka figur, itu gua nggak saranin sih langsung beli scale figur. Karena kalian pasti kaget, kok figur doang harganya bisa sampai 1,5 juta gitu loh. 1,5 juta kan bisa buat beli HP, terus beli kuota, beli makan itu kan cukup banget gitu. Terus kenapa beli figur yang harganya 1,5 juta? Ya gue nggak pengen kalian langsung kaget gitu loh. Ya terus ada yang kedua namanya tuh Pop Up Parade namanya tuh. Ntar gue ambil dulu. Nah, Pop Up Parade kayak gini. Ini yang gue punya versi Yotsuba. Jadi kenapa gue sayangin Ghost Mail Company Pop Up Parade juga? Kalau Kotobukiya bisa sampai 1,5 juta, kalau ini cuma 500 ribuan doang. Bahkan bisa sampai 450 ribuan kalau kalian hoki. Ya, kalau kalian lihat di sini detailnya bagus juga. Terus mukanya juga mirip-mirip semua. Dan harganya juga nggak semahal scale figur yang lainnya juga. Ya kalau gue bisa saranin juga jangan beli Pop-Up Parade langsung. Karena harganya juga ya mahal juga, 1,5 juta loh. Ini bisa beli apa ya 1,5 juta? Bisa buat beli makan, bisa buat ngedate, bisa buat nonton. Itu kayaknya bisa deh 500 ribuan. Dan untuk harga segini 500 ribuan worth it, tapi gue nggak sayangin untuk buat kalian yang pemula untuk mau ngoleksi figur. Terus yang gue saranin itu apa? Yang gue saranin itu adalah press figure. Press figure itu kayak gini, bentar gue bawa lagi. Nah, price figure tuh kemungkinan besar kayak gini nih. Kayak gini, ini yang Nino, yang Sega Price, terus ini ada brand Presto juga, Nakanomiku, belum gue buka. Jadi kenapa gue saranin dua produk ini? Karena harganya tuh nggak semahal Pop-Up Parade yang bisa sampai 500 ribuan. Harganya tuh ini kalau PO dari awal-awalnya cuma 230 ribuan doang. Dan kalau kalian beli ready stocknya ini bisa sampai 300 ribuan doang. Ya lebih murah daripada Pop-Up Parade atau lebih murah daripada Ichiban Kuji yang nanti bakal gue tunjukin juga. Kenapa gue saranin Ban Presto dan Sega Price ini? Karena dua produk ini adalah produk yang sangat merakyat banget, ekonomis banget. Ya detailnya juga masih kerasa bagus, dan ya kalau kalian lihat itu perbandingannya nggak beda jauh sama karakter aslinya. Apakah gue saranin untuk pemula? Ya gue sangat nyaranin banget. Gue saranin untuk beli produk yang license dan emang udah terjamin kualitasnya loh. Ban Presto dan Sega Price. Cuma bedanya kalau Ban Presto itu lebih, menurut gue lebih bagus dan warnanya tuh lebih kalem daripada Sega Price yang menurut gue tuh agak aneh. Mulai dari posenya oke, menurut gue, tapi yang agak kurang itu dari mukanya. Terus kadang juga ada dari bajunya juga kurang enak dilihat detail-detailnya. Dan ya nggak tahu kenapa gue agak kurang srek sama Sega Price sih. Mungkin kalau kalian pengen beli ya beli Ban Presto dulu sih, karena Ban Presto itu emang udah produk yang merakyat banget dan produk yang bagus juga sih. Terus ada satu lagi juga yang namanya Ichiban Kuji, gue bakal liatin dulu. Nah, ini namanya Ichiban Kuji. Jadi kayak gini. Kalian bisa lihat yang ini Nakanomiku. Terus kenapa gue saranin Ichiban Kuji ini juga? Karena Ichiban Kuji ini juga harganya juga ya mahal juga sebenarnya, sekitaran jutaan. Dan kalau kalian lihat detailnya juga bagus pertama. Terus yang kedua itu ya emang udah license juga, pasti terjamin kualitasnya. Tapi gue nggak saranin untuk kalian yang baru pertama kali mau ngoleksi figur, karena ya harganya emang mahal banget, bisa sampai sejutaan. Yang gue rekomendasiin ya cuma Ban Presto aja sama Sega Price. Cuma kalau kalian
lebih suka posenya yang Sega Price, kalian boleh pilih. Kalau kalian lebih suka posenya yang ban Presto, kalian boleh pilih juga ban Presto. Tapi kalau Ichiban Kuji ini ya bisa dipikir-pikir lagi lah, soalnya ini juga ya eksklusif. Jadi Ichiban Kuji itu sebenarnya kayak kalian tuh ngelotre lah. Kayak kalian tuh sebenarnya kayak ngelotre gitu. Kalian dapat nomor berapa? Nah di nomor itu juga. Nah di nomor itu misalkan kalian dapatnya nomor F. F itu misalkan kalau nggak salah itu biasanya dapatnya kalau nggak gantungan kunci, terus bisa dapat pin juga. Terus kalau yang A itu biasanya dapat figur kayak gini. Ya Ichiban Kuji sistemnya kayak gitu. Cuma kalau kalian nggak pengen ngelotre, itu bisa beli langsung figurnya juga. Harganya juga di sekitaran 900 ribuan. Tapi kalau ngelotre itu di sekitaran 150 ribuan. Belinya di mana? Belinya itu bisa ya di Extalia Hobbies, di Kyo juga ada. Kalau ngelotre, tapi kalau beli figurnya langsung yang gue seranin tokonya itu ada di Kyo, ada di Extalia Hobbies, ada di Xiaomi Shopee, terus ada di Maimayu juga, itu terjamin semua. Ya itu toko-toko yang udah gue rekomendasiin banget, dan ya kualitasnya juga terbaik lah di kelasnya. Satu lagi tuh ada yang namanya statue. Statue itu bukan, udah di luar kendali gue lah. Statue itu udah di kendalinya Frans Sanjaya. Jadi gue nggak berhak, bukan nggak berhak sih, sebenarnya gue nggak terlalu suka sama statue-nya tuh resin, karena yang pertama itu unlicensed pertama, terus yang kedua itu mahal, udah unlicensed mahal, yang ketiga itu resin itu ya agak apa ya, kualitasnya beda banget lah sama PVC. Kalau kalian lihat PVC yang statue juga yang kayak Rem atau kayak Emilia itu kualitasnya benar-benar bagus banget, kayak premium banget. Tapi kalau misalkan statue itu, kalau kalian pengen dapat yang premium, pengen dapat yang bagus banget dan yang epic banget, yaitu biasanya di sekitaran harga 5 juta ke atas. Dan ya untuk harga segitu sih udah nggak masuk akal sih kalau menurut gua. Cuma kalau karakternya emang kalian suka banget, ya itu worth it banget sih untuk dibeli. Kayak Nendoroid juga itu sebenarnya gua rekomendasiin juga, cuma gua nggak rekomendasiin untuk buat yang pemula baru mau ngoleksi figur. Itu gua nggak saranin banget, karena harganya tuh bisa sampai 500 ribu ke atas. Itu juga bentuknya chibi dan keunggulannya bisa dirubah-rubah sih. Tapi kan kalau kayak gini juga, ini ya posenya cuma satu doang, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Kesimpulannya ya, produk yang kalian beli itu terserah kalian. Tapi kalau kalian nggak pengen kaget langsung lihat harganya yang setengah juta, 1 juta, 1,5 juta, bahkan sampai 3 juta, 4 juta, ya gue saranin ban Presto dulu sih, ban Presto, terus ke Papa Parade, habis Papa Parade ke Nendoroid, dari Ichiban Kuji ke Kotobuki ya gue saraninnya emang kayak gitu sih, karena biar kalian nggak langsung kaget lihat harganya yang sampai 2 juta, 3 jutaan. Ya mungkin gitu aja video dari gue. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, karena dengan like, comment, share, subscribe kalian bisa membantu gue menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau yang mau gue jual 300 ribu plus ini ya, plus ini. Cuma ya kadang ini Ichiban Kuji ya kualitasnya nggak menentu sih, karena banyak apa ya, kadang ada yang catnya tuh nggak rapi, kadang ada yang rapi banget. Ya Ichiban Kuji udah ngelotre juga kualitasnya. Ya sabar aja sih kalau udah kayak gitu.